Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di spesial interview hari ini, edisi Rabu 4 Februari 2026. Di spesial interview hari ini sudah hadir bersama kami, narasumber kita ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, ada Pak Yan Suitela. Apa kabar Pak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat Ibu. Iya, Pak, sebelumnya makasih ya Pak sudah menyempatkan waktu untuk hadir sebagai narasumber di studio tribunambon.com di tengah kesibukan Bapak sebagai seorang kepala dinas. Nah, Tribuners, di spesial interview kali ini bertemakan kelola parkir cara Dishub Ambon. Tentunya tema ini akan membahas terkait dengan pertanyaan maupun keresahan yang dirasakan selama ini oleh masyarakat Kota Ambon terkait dengan baik itu soal pengelolaan parkir, kemudian retribusi PAD dan lain sebagainya dari parkir itu, dan tentunya keresahan maupun pertanyaan-pertanyaan dari Tribuners sekalian akan kami rangkum dalam beberapa pertanyaan yang nantinya akan kami bahas bersama dengan Pak Kadis Perhubungan, begitu. Nah, Pak Kadis, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih krusial, Mesya mau tanya dulu nih, beberapa waktu belakangan ini kan kita lihat bahwa Dinas Perhubungan sedang naik-naik daunnya ya di media sosial terkait dengan kebijakan penggepokan kendaraan roda 4. Nah, itu kan ada menuai pro dan kontra. Itu mental dari Pak Kadis sendiri masih aman, Pak? Baik, makasih Bu Mes. Yang pertama, saya secara pribadi maupun institusi menyampaikan terima kasih juga kepada Tribun karena sudah boleh berkesempatan hadir di tempat ini bersama-sama untuk membahas beberapa hal yang seperti disampaikan Ibu Mes tadi. Terkait dengan penggembokan tadi, sebenarnya proses penggembokan pada kendaraan yang melaksanakan parkir nginap di tepi jalan itu sudah beberapa tahun dilaksanakan. Namun untuk tahun ini kami memulai dengan sosialisasi lagi. Pada awal Januari sesudah kita masuk beraktivitas, masyarakat sudah mulai masuk kantor, masuk sekolah. Kita sudah sekitar 1 sampai 2 minggu kita melaksanakan sosialisasi berupa mengingatkan kembali masyarakat lewat pemberitahuan-pemberitahuan yang kami tempel di kendaraan-kendaraan yang parkir nginap sepanjang jalan di Kota Ambon. Ya, jadi dengan berseliweran di media sosial itu Pak, viral-viral itu kan kita lihat juga banyak netizen yang menghujat Dishub begitu. Mentalnya masih aman, Pak? Jadi memang itulah dinamika. Iya. Mungkin masyarakat belum semua paham. Tapi tujuan kami sebenarnya menata kota ini, menjaga kepentingan orang lain yang terkait dengan penggunaan barang-barang jalan. Jadi tidak masalah ya Pak ya, intinya Dinas Perhubungan bekerja untuk kebaikan warga Kota Ambon juga. Betul. Nah ya Pak, dengan pro dan kontra terkait kebijakan ini Pak, apakah kedepannya nanti Dishub masih tetap konsisten dengan kebijakan itu atau bagaimana Pak? Sampai dengan tadi pagi, kami masih tetap melaksanakan penggembokan kendaraan nginap di sepanjang badan jalan. Jadi tetap kita konsisten. Kalau hari ini sudah berapa kendaraan yang digembok ini Pak? Jadi trennya, jumlah kendaraan penggembokan ini sebenarnya trennya menurun. Karena memang ada efek jerah di situ. Hari ini mungkin sekitar 5 sampai 6 saja. Dari awal pelaksanaan itu sekitar 18. Tapi hari demi hari, pasti itu. Di kawasan mana-mana aja itu Pak? Kita langkah awal masih di seputaran jalan protokol di seputaran Kota Ambon. Untuk jalur-jalur lainnya kami masih melaksanakan sosialisasi kembali, mengingatkan kembali masyarakat lewat selebaran-selebaran maupun brosur di kendaraan-kendaraan tersebut. Tapi tren pelanggarannya semakin hari semakin menurun. Sangat ya Pak menurun. Ya? Artinya masyarakat sudah mulai sadar terkait kebijakan itu, mereka sudah mulai mengetahui bahwa parkir di tepi-tepi jalan maupun badan-badan jalan itu adalah kesalahan, begitu ya Pak ya, sampai trennya dari hari ke hari semakin menurun. Ya. Siapa bicara soal kebijakan nih Pak, menurut Pak Kadis dasar pengelolaan parkir ini masuk pada pelayanan publik, pengendalian lalu lintas atau peningkatan PAD? Jadi seperti Ibu sampaikan, itu merupakan sasaran. Tapi semata-mata bukan kita kejar PAD, tapi penataan tertib berlalu lintas maupun pemanfaatan
area-area publik. Jadi itu merupakan sasaran yang berikutnya. Tapi sebenarnya sifatnya penataan maupun ketentraman bagi masyarakat. Oke, jadi semua kategori yang tadi saya sebutkan itu semuanya masuk ya Pak ya di dalam pengelolaan parkir. Kalau titik parkir di Kota Ambon sendiri ada berapa banyak Pak yang terdata di Dinas Perhubungan? Jadi untuk tahun 2006 ada peningkatan, yang sebelumnya 2025 kita 27 ruas titik parkir. Untuk 2026 ada 30 ruas jalan terkait dengan titik parkir sesuai SK Wali Kota Ambon nomor 6237 tahun 2025. Penambahan titik parkir di 2026 itu di kawasan mana-mana saja Pak? Jadi secara umum ada 3. Yang pertama di bawah JPO samping samping mall MCM. Kemudian sebelah jalannya Jalan Jenderal Sudirman dari sekitar kuliner sampai dengan Alfa Midi. Kemudian yang satunya di Poka dari Jalan Dr. Lemena, khususnya titiknya di depan Sate Masno sampai dengan Pasar Buah. Oh, jadi di kawasan MCM sekarang masuk pada titik parkir ya Pak ya? Jadi beta jelaskan saja bahwa bukan persis di depan MCM, tapi ada di bawah JPO ada areal yang agak menjorok ke dalam, itu yang dijadikan sampai dengan depan Gostik. Oh ya, jadi bukan tepat di bagian di depan MCM-nya, tepat di samping. Di bawah JPO sampai dengan Gostik. Nah, baik Tribuners, jadi kebijakan baru ya dari Dinas Perhubungan ini perlu diperhatikan nih. Untuk area parkir depan MCM itu bukan area parkir yang resmi, itu bukan tepat di bagian depan MCM, tapi maju sedikit ke depan, tepat di area sampai ke Gostik itu ya. Ya, dan lebih baiknya kalau mau ke MCM parkir yang lebih aman, mendingan masuk ke dalam aja langsung ya Pak ya, daripada parkir di luar. Jadi memang sebenarnya tujuan kami seperti itu, tapi masyarakat sendiri yang selalu menciptakan areal-areal yang baru. Sehingga pertimbangan kami dari bukan cuma target PAD-nya, tetapi ada beberapa titik yang kita kedapatan selama ini ada pungli, ada parkir liar. Kita evaluasi apakah dari sisi aturan dia memungkinkan atau tidak. Tapi kalau memang memungkinkan, daripada ada pungutan liar, ada parkir liar, ya kita tetapkan secara resmi supaya apa yang diberikan masyarakat lewat retribusi dia secara resmi masuk ke kas daerah. Siap Pak. Pak, kalau kita lihat nih dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan tarif parkir. Misalnya dulu ya saya ingat tarif parkir untuk kendaraan roda 2 itu Rp2.000. Nah sekarang kan kalau nggak salah 3.000 ya Pak ya? Ya. Itu kira-kira apa yang menyebabkan kenaikan tarif parkir itu Pak? Padahal kan kita lihat terkait pengguna jasa parkir ini kan ya tidak ada peningkatan Pak. Dari dulu ya begitu-begitu saja. Misalnya nih soal ada kasus yang pernah dimuat tribunambon.com baru-baru ini soal kehilangan helm. Nah, itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh juru parkir sendiri. Padahal kita dibebankan dengan tarif parkir yang juga naik begitu. Jadi sesuai Perwali nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan tarif retribusi parkir, itu yang sebelumnya seperti Ibu sampaikan, itu ada perubahan. Kalau motor 3.000, kemudian roda 4 5.000 dan seterusnya, itu ada perubahan. Yang pertama sebenarnya, kalau mau dilihat Kota Ambon kota kecil, penambahan sarana prasarana terkait dengan jalan juga tidak ada peningkatan. Sehingga harapan kami sebenarnya harusnya ada kantong-kantong parkir off street, sehingga lebih memungkinkan masyarakat memanfaatkan ruas-ruas parkir off street. Kenapa lebih banyak kita arahkan terkait dengan parkir dia lebih meningkat, supaya sebenarnya itu salah satu cara untuk penataan kendaraan. Kalau semakin mahal, penggunaan fasilitas umum seperti kendaraan umum itu lebih meningkat daripada kendaraan-kendaraan pribadi. Yaitu salah satu cara yang kita pakai maupun di kota-kota besar, semakin lama-lama pasti dia semakin mahal. Supaya pilihan orang untuk menggunakan kendaraan pribadi juga semakin kecil.
Karena itu sarana prasarana tidak memungkinkan untuk kota sekecil Kota Ambon. Oke, jadi alasan dari Disub sendiri kenapa nih netizen banyak yang tanya Tribuners, ada kenaikan tarif parkir itu dasarnya apa? Nah itu sudah dijawab ya, karena itu upaya dari Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk masyarakat bisa lebih memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum, transportasi umum begitu. Ini juga bisa mengurai kemacetan, betul. Iya, semuanya saling terhubung begitu ya. Baik. Nah, Pak, ini tadi Pak sudah sebutkan di kawasan depan jalan, depan MCM itu masuk ke titik parkir resmi. Kalau di Dian Pertiwi, seperti di kawasan Dian Pertiwi, ya. Kalau depan Dian Pertiwi, itu dari sisi keselamatan tidak memungkinkan. Karena pas tikungan. Nah, sekarang itu sementara kita lagi mempersiapkan bersama-sama dengan Dian Pertiwi untuk terkait parkir akses di depan itu. Pak, tapi kan kita lihat bahwa di depan misalnya kawasan MCM, kemudian Dian Pertiwi itu kan merupakan jalan berstatus nasional ya Pak ya. Apakah sudah dengan penetapan area parkir itu misalnya di Jalan Jenderal Sudirman itu sudah ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Pak? Jadi memang kami tambahkan juga rata-rata di Kota Ambon ini ada 3 klasifikasi, jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kota. Untuk jalan nasional ada pemberlakuannya, ada aturannya. Cuman kami di Kota Ambon maupun semua kabupaten kota itu berpedoman pada Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian tambahan satu lagi yang terbaru Undang-Undang 1 nomor 22 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Betul status jalannya nasional, tetapi untuk pengelolaan terkhusus parkir di tepi jalan umum tetap menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Itu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah khususnya lampiran huruf O itu sudah dibagi kewenangan terkait dengan kewenangan perhubungan baik tingkat nasional, provinsi maupun Kota Ambon. Tapi sejauh ini apakah dari Dinas Perhubungan sendiri sering melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, misalnya saja untuk perwakilan di Maluku, misalnya untuk balai jalan seperti itu, Pak? Boleh jawab sambil lihat kamera di sini. Jadi terkait dengan pemanfaatan, kalau untuk koordinasi, fasilitas itu kewenangan dari balai jalan. Kemudian dia punya sarana prasarana dan pemanfaatannya ada balai perhubungan darat, kemudian perhubungan provinsi maupun perhubungan di kabupaten kota. Tetap koordinasi bersama-sama lintas sektoral itu tetap dilaksanakan. Tapi apakah Disub sendiri memiliki peta atau daftar resmi titik parkir yang membedakan mana jalan kota, mana jalan nasional? Ya, ada Bu. Jadi masing-masing tahapannya baik kementerian melalui balai dan provinsi memiliki SK. Kalau untuk Kota Ambon sendiri ada SK Wali Kota Ambon, untuk jalan provinsi ada SK Gubernur. Itu sudah ditetapkan oleh masing-masing sesuai tingkatannya. Ya Pak, jadi misalnya nih untuk di Jalan Jenderal Sudirman ya itu masuk statusnya jalan nasional. Jalan nasional. Nah itu kalau pemungutan parkir retribusi parkir di situ kemana uang itu masuk ke PAD Kota Ambon kah atau bagaimana? Jadi untuk pemanfaatan retribusi parkir di tepi jalan umum seperti yang saya jelaskan tadi aturan-aturan itu, kita juga punya Perda Kota Ambon. Peraturan Wali Kota Ambon nomor 16 tahun 2001 tentang perubahan tarif itu, kemudian terkait dengan ruas jalan itu ada SK Wali Kota. Dengan pemanfaatan terkait dengan parkir, itu disetorkan langsung kerjasama dengan pihak ketiga, disetorkan langsung ke kas daerah. Jadi sekalipun itu statusnya jalan nasional tetap masuk ke kas daerah begitu ya Pak ya? Ya, baik Pak, makasih ya Pak. Dan kita lanjut Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa pemerintah Kota Ambon saat ini sudah mengalihfungsikan
Pasar Apung sebagai tempat parkir berbasis digital. Itu bagaimana Pak? Sudah mulai beroperasi kah atau masih menunggu apa lagi? Jadi terkait dengan parkir off street yang Ibu sampaikan tadi, rencana pemerintah Kota Ambon lewat Pak Wali Kota dan Ibu Wakil itu direncanakan ada 2 ruas. Yang pertama ex Pasar Apung dijadikan parkir digital dan satunya di samping ex Pasar Gambus. Namun untuk 2 lokasi itu Pasar Apung sementara berproses. Namun karena kebetulan masyarakat terkait parkir di Pasar Mardika, lewat kebijakan Pak Wali dan Ibu Wakil, kita tetap mempersiapkan alternatif itu. Nah, sambil proses pembangunannya di jalan. Sehingga kebutuhan masyarakat di bawah terkait parkir dilayani. Dan di bawah kita menggunakan M-Pos atau secara digital. Ya, berharap juga nanti secara bertahap parkir-parkir di tepi jalan umum kita mengarahnya ke digital semua. Kalau pakai M-Pos itu gimana Pak caranya? Masyarakat kan belum tahu nih. Ya, dia sifatnya agak mirip dengan QRIS. Oh. Jadi sudah ada portal khusus kerjasama pemerintah daerah dengan bank daerah untuk secara digital dia masuk ke langsung rekening BKOD atau kas daerah Kota Ambon. Jadi M-Pos ini berupa aplikasi? Ya, ada alat semacam, ada aplikasinya, ada portalnya yang terkoneksi dengan sistem di pemerintah Kota Ambon. Jadi masyarakat yang parkir di situ bayarnya langsung lewat mobile banking begitu Pak? Atau bisa nanti dibantu oleh petugas. Karena rata-rata kebanyakan belum semua orang punya. Iya. Tapi kita tetap melaksanakan sosialisasi atau dibantu dengan petugas menyiapkan semacam QRIS, tinggal di scan bisa langsung. Scan-nya ini lewat mobile banking begitu? Ya, boleh. Oh iya. Tapi kalau misalkan ada masyarakat yang sudah terlanjur masuk terus nggak tahu soal itu gimana Pak? Nanti dibantu petugas, disediakan. Tapi masih bisa dikasih toleransi juga nggak Pak misalnya yang tidak ada mobile banking begitu, bayar manual dulu. Ya. Jadi kita bantu lewat petugas, dia punya aplikasi lewat HP, nanti bayarnya lewat petugas tapi di scan menggunakan HP ataupun mobile banking yang dimiliki oleh petugas. Tapi sekarang sudah beroperasi ya Pak ya? Sudah sejak Desember 2025 kemarin. Sudah resmi itu Pak atau? Jadi sebenarnya itu belum selesai, tapi karena kebutuhan ya kita manfaatkan saja sambil proses pembangunannya dilaksanakan. Pak, kalau untuk parkiran di kawasan Ayapati itu Pak yang itu masuk parkir digital nggak ya Pak? Yang ada pelangnya itu? Oh, yang portal di lorong. Iya. Ya memang awalnya sejak tahun 2018 sudah dicoba, tapi sampai dengan hari ini ada beberapa kelemahan-kelemahan yang dimiliki sehingga kami berencana di 2026 ini kita akan memulai lagi, terutama di ruas-ruas tertib berlalu lintas, kawasan tertib lalu lintas. Kita berupaya untuk secara bertahap mempraktikkan itu kembali. Tapi kan kita lihat tampaknya fasilitas itu sudah mulai rusak begitu Pak. Apakah nanti pengadaan ulang atau bagaimana? Ya nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, kemudian pendekatan dengan warga sekitar tempat parkir yang Ibu sebutkan tadi. Ya ke depan kita berusaha untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas penunjang demi peningkatan kenyamanan maupun juga PAD dari kontribusi parkir. Jadi Dishub akan memberdayakan kembali fasilitas yang ada di tahun 2026 ini Pak. Selain di kawasan Ayapati nanti rencananya di mana lagi Pak? Ada 2 kawasan lagi yang kami rencanakan secara bertahap untuk parkir digital, yaitu Ayapati, kemudian Ayam Sangaji, dan kawasan Diponegoro. Semuanya nanti pakai M-Pos itu ya Pak ya? Ya, nanti kita lihat yang cara mana yang paling mudah, lalu secara bertahap akan kita laksanakan. Jadi sekarang prosesnya sudah sampai di mana Pak? Masih sebatas koordinasi kah atau? Jadi sekarang kita baru selesai penetapan mitra. Nah sesudah itu kita rapat bersama lewat mitra untuk segera disiapkan sambil jalan, ya mungkin secara manual bisa, secara digital juga bisa.
Oke, Pak. Tadi pas sempat singgung soal penetapan mitra. Ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa pada saat penetapan pemenang mitra tender pengelolaan parkir itu cukup menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Itu dari Pak Kadis sendiri menanggapi polemik itu seperti apa? Jadi perlu saya jelaskan bahwa yang kami laksanakan ini bukan tender ataupun bukan lelang, tetapi ini pelaksanaan seleksi mitra atau pemilihan mitra kerjasama terkait dengan retribusi parkir di tepi jalan umum. Sehingga kita tidak menggunakan Perpres, tetapi kita menggunakan Permendagri 22 tahun 2020 tentang tata cara kerja daerah dengan pihak lain maupun kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Dan terkhusus bab 3 tentang kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi itu yang kita pakai. Ada beberapa persyaratan secara umum dijelaskan di situ. Nah, di antaranya bonafilitas, kemudian persyaratan khusus terkait dengan pelaksanaan kerjasama dimaksud dan akuntabilitas. Jadi dengan polemik yang ada, apakah itu akan membuat Dishub meninjau kembali kebijakan terkait penetapan pemenang tender itu, Pak? Jadi betul saya itu sudah final. Kenapa yang dilakukan oleh tim itu sudah sesuai dengan tata cara dan amanat Permendagri yang dimaksud. Kalau Pak, kalau kinerja dari pemenang tender itu sendiri, penilaian dari Bapak sendiri seperti apa? Kan kalau tidak salah ini CV yang sama ya Pak dengan pemenang tender tahun lalu. Kinerjanya seperti apa menurut Bapak? Jadi memang parkir ini tantangan besar. Iya. Bukan cuma saja di Kota Ambon tapi di berbagai pihak. Nah, terkait dengan pelaksanaan parkir di tahun 2025 sampai dengan saat ini semua kewajiban yang telah dikerjasamakan telah dipenuhi oleh pihak ketiga. Bahkan sampai dengan target PAD juga kita surplus untuk 2025. Dari target sebelumnya sekitar 4 miliar, ya kita surplus sekitar 4,087 miliar di tahun 2025. Kita berharap mudah-mudahan kerjasama ini juga bisa ditingkatkan, terutama penataan parkir di kawasan Kota Ambon. Oke, baik Pak, ini live kita live langsung di Facebook fanpage dan juga YouTube tribunambon.com ya. Nanti Kak Joy boleh cek kalau misalkan ada komentar dari netizen, dari Tribuners, bisa kalau misalkan ada komentar, pertanyaan atau apa bisa Pak jawab langsung ya. Ya. Jadi Tribuners yang mau tanya-tanya soal apa pengelolaan parkir dan lain sebagainya, mungkin mau tanya area-area di jalan-jalan mana saja nih yang termasuk parkir ilegal atau apa, boleh langsung komen di kolom komentar di Facebook fanpage maupun kanal YouTube tribunambon.com. Nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Pak Kadis yang punya pemilik jalan ini. Oke. Pak, ini dari sebagian orang ya merasa bahwa mekanisme pelelangan parkir ini tidak pernah dibuka secara utuh ke publik. Apakah ada regulasi yang mengatur dan melarang itu ataukah memang tidak pernah menjadi kebijakan Dishub, Pak? Jadi memang kalau kita berpatokan pada Permendagri 22, itu kewenangan pemilihan kerjasama daerah dengan pihak ketiga itu menjadi kewenangan pemerintah daerah atau kewenangan kepala daerah untuk menentukan. Namun, apa yang disampaikan kami dalam beberapa pertemuan sebelumnya bahwa apa yang disampaikan oleh pimpinan, karena ini ada beberapa peminat, ada beberapa perusahaan yang ingin mengajukan, sehingga lebih baik kita buka untuk umum, untuk dilakukan seleksi. Dan lewat website pemerintah Kota Ambon, sejak Desember, kita sudah membuka pemberitahuan terkait dengan rencana pemilihan mitra, khususnya retribusi parkir. Oh, jadi itu memang terbuka untuk umum. Terbuka ya, untuk umum. Iya, baik, Tribuners. Jadi jangan salah paham. Ini sebenarnya dari penjelasan Pak Kadis ini bahwa mekanisme pelelangan parkir itu sebenarnya dibuka untuk umum ya, dan dibuktikan dengan pemberitahuan berupa pengumuman melalui website resmi Pemerintah Kota Ambon. pemerintah Kota Ambon. Jadi tapi
lewat website itu Pak, sosialisasinya hanya lewat website itu Kak, kan artinya tidak semua orang mengakses website itu Pak. Ada di mana juga Pak, ada sosialisasi, apakah ada Ya, ada sosialisasi juga lagi? media-media yang milik Dinas Perhubungan. Itu yang kita sampaikan. Jadi memang secara resmi, baik lewat digital, semuanya lewat website pemerintah Kota Ambon. Ya, jadi lewat media massa juga ya Pak ya, untuk pengumuman mekanisme. Kan di website pemerintah Kota Ambon atau lewat Kominfo, itu kan ada media-media kerjasama yang Oh ya. juga punya akses untuk Jadi itu. mereka memuat informasi itu Ya. langsung ya. Jadi begitu ya Tribuners, mekanisme tender parkir ini sebenarnya dibuka untuk umum. Nah Pak, tapi kita kembali lagi soal pemenangan parkir itu Pak. Ada juga yang masyarakat yang merasa bingung karena menurut mereka kenapa Dishub Ambon lebih memenangkan perusahaan dengan tawaran yang lebih rendah, tidak memenangkan perusahaan yang dengan tawaran yang lebih tinggi begitu Pak. Jadi ada persyaratan yang termuat dalam Permendagri. Ada 3 yang tadi saya sebutkan, kemudian juga dituangkan dengan persyaratan khusus. Itu juga dibagi 2. Ada persyaratan administrasi, kemudian dengan nilai tawar. Dalam persyaratan administrasi itu ada 2, persyaratan teknis dan persyaratan administrasi itu sendiri. Jadi lewat 4 perusahaan ini atau perusahaan mitra ini, dari ke-4 perusahaan, 1 yang lolos seleksi administrasi, terutama pada sisi pengalaman kerja. Karena ini kita mengelola PAD sejumlah sekitar 4,5 miliar. Sehingga yang tadi saya bilang bonafilitas, pengalaman kerja di bidang yang dikerjasamakan, sehingga kita harus cantolannya juga ke undang-undang terkait dengan perhubungan. Kemudian yang terakhir akuntabilitas. Jadi sesudah tim melaksanakan seleksi, baru kita masuk ke tahapan nilai. Jadi bukan semata-mata yang tadi saya sampaikan, betul kita mencari PAD, tetapi administrasi juga sangat menentukan terkait dengan pelaksanaan kerjasama itu. Jadi ada indikator-indikator penilaian ya Pak ya, sebelum masuk ke tahapan penawaran, nilai penawaran itu. Nah Pak, tadi singgung soal pengalaman kerja, apakah perusahaan yang lain itu tidak memiliki pengalaman kerja atau bagaimana? Ya, jadi semuanya memasukkan, tetapi diseleksi oleh tim. Jadi yang disampaikan, contohnya ada keempat juga punya pengalaman dari, yang satu perusahaan memiliki pengalaman dari Dinas Perhubungan Kota, kemudian ada 2 memiliki pengalaman dari Indak Provinsi, yang satu memiliki pengalaman juga dari Dinas Perhubungan Kota Ambon. Jadi dibahas secara teknis oleh tim, sehingga memiliki hasil 1 yang memiliki kualifikasi terbaik di antara keempat itu. Oh iya, berarti yang terbaik ini yang dari Dinas Perhubungan Kota Ambon yang surat pengalaman kerjanya itu begitu Pak? Ya, jadi kewenangan memberikan pengalaman terkait dengan parkir on street atau parkir di tepi jalan umum yaitu pemerintah kabupaten kota. Jadi dia punya pengalaman di kabupaten kota manapun ya bisa dipakai untuk itu. Tapi bagaimana bisa Pak di Indak mengeluarkan surat pengalaman kerja itu? Ya, tinggal ya. Makanya betul yang tadi tim menyeleksi terkait dengan isi masing-masing pengalaman kerja. Ya mungkin ada mitra kerjasama dengan Indak, tetapi yang saya sampaikan tadi sesuai undang-undang kewenangan parkir di tepi jalan umum itu dikelola atau atas izin pemerintah kabupaten kota. Oke Pak, lalu bagaimana Pak Dishub menjamin keputusan penilaian terendah dari pemenang itu tidak merugikan PAD Kota Ambon? Selama ini apakah Dishub pernah menghitung potensi PAD yang hilang akibat memilih perusahaan dengan penawaran yang lebih rendah Pak? Jadi apa yang disampaikan oleh keempat perusahaan ini sebenarnya ujungnya itu ada surplus. Jadi yang mereka tawarkan sebenarnya itu di atas nilai yang kami sampaikan. Tentukan begitu. Jadi tetap kalau hasilnya kita masih surplus.
Nah, cuma dari keempat perusahaan itu dia menawarkan lebih dari apa yang kami tawarkan. Kalau dari Dishub tawarkan berapa waktu itu, Pak? Kita tahu waktu itu 4,155. Kalau pemenang tender itu 4,269. dari Dishub 4,55. 4,155. Oh, 1,5. Oh ya, berarti masih lebih Jadi dari yang total ditetapkan target kita PAD 2026 ini kan 4,5 miliar. Ada sumber PAD pada bulan Januari kan sekitar 344. Ditambah 4,1 sekian, jadi totalnya 4,5 miliar untuk tahun 2025. Sehingga apa yang ditawarkan oleh keempat perusahaan itu semuanya lebih. Pak, tapi kalau dari Dishub sendiri, misalkan ada perusahaan yang tidak mencapai target, misalnya ya Pak ya, ada nggak kebijakan dari Dishub untuk memutus kontrak itu? Atau bagaimana? Jadi sudah pasti dalam perjanjian kerjasama di dalam pasal-pasal dituangkan. Bahkan kita memberikan juga jaminan, persyaratan jaminan bagi perusahaan. Kemudian apabila tidak melaksanakan isi perjanjian ada sanksi. Nah, di antara juga sampai yang paling parah pemutusan hubungan kerja. Ya, berarti bisa ya Pak ya kalau Ya. misalkan perusahaan, misalnya saja kalau perusahaan itu tidak mencapai target ya bisa saja Kontestasi. diputus kontrak. Iya, jadi yang untuk perusahaan-perusahaan lain tetap masih bisa diganti begitu. Tapi kalau mekanisme pergantiannya itu kira-kira nanti diganti dengan perusahaan yang pernah mendaftar juga kah, atau nanti dilakukan pelelangan ulang lagi, tender ulang lagi, Pak? Jadi nanti kita lihat apakah kan ada tahapannya. Iya. Kalau ada pemberitahuan atau sanksi yang kami berikan tidak diproses oleh pihak ketiga, bisa saja kita pemutusan hubungan kerja dan diambil dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin di antara perusahaan yang sudah pernah berkompetisi di seleksi kemarin. Ya, oke Pak. Jadi kalau kita bicara soal pendapatan nih Pak, kalau boleh tahu target PAD dari sektor parkir setiap tahun ditentukan berdasarkan apa Pak? Apakah potensi real di lapangan ataukah sudah ada target yang ditentukan oleh Dishub Kota Ambon sendiri? Jadi untuk tahun ini sesuai DPA dokumen anggaran kami ditetapkan 4,5. Berdasarkan estimasi tahun kemarin dan ada peningkatan penilaian terkait dengan sumber PAD, ada peningkatan terkhusus dengan penambahan ruas. Kemudian rencana kami tahun ini, kami akan buat survei potensi retribusi parkir, sehingga ke depan dasar hasil perhitungan survei secara independen ini yang akan kita pakai bagi proses-proses pemilihan mitra kerjasama, baik di dalam maupun di kita terbuka untuk umum. Jadi harus ada survei. Iya. Tapi kalau PAD tahun lalu itu berapa Pak untuk parkir Untuk sendiri? 27 ruas parkir kita 4 miliar. 4 miliar pas. Dan sekarang kan ada penambahan ruas 30. parkir. Ya, jadi kalau untuk target PAD sekarang berapa? Untuk 30 ruas parkir targetnya 4,5 miliar. 4,5 miliar, jadi naik ya 5. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Dan mungkin pertanyaan terakhir, harapan Pak sendiri terhadap pengelolaan parkir maupun kinerja Dishub ke depan di tahun ini seperti apa? Ya, kami berharap apa yang menjadi keluhan masyarakat, kebutuhan masyarakat, kami dari Dinas Perhubungan Kota Ambon ya bisa memenuhi itu, terutama guna mendukung 17 program prioritas Wali Kota Ambon dan Ibu Wakil Wali Kota Ambon. Berbagai upaya akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait dengan menunjang program pemerintah kota. Dan harapan kami bagi masyarakat agar dapat mematuhi semua peraturan ataupun peraturan daerah yang ditetapkan, terutama dalam penggunaan badan-badan jalan, penggunaan area-area umum yang sesuai peruntukannya. Jadi kawasan parkir dimanfaatkan untuk parkir. Kawasan yang bukan parkir, jangan parkir. Yeah. Kemudian yang terutama, jangan bayar. Sehingga itu lebih jelas. Karena sudah ada larangan dari pemerintah Kota Ambon,
bahkan dibuktikan dengan rambu-rambu yang ada di jalan-jalan. Kemudian tren yang terakhir yang perlu kami sampaikan, kebanyakan yang masuk laporan ke kami itu melawan arus, sehingga menimbulkan berbagai kecelakaan. Makanya harapan kami agar masyarakat mematuhi semua rambu-rambu atau marka yang ada di dalam Kota Ambon, karena itu bisa menyelamatkan nyawa kita sendiri maupun nyawa orang lain. Mungkin itu dari kami. Iya, jadi masyarakat harus lebih tertib berlalu lintas begitu, dan yang paling penting itu Pak, kalau memang masyarakat mau punya mobil harusnya punya garasi Ya, Pak itu ya. yang utama. Karena banyak juga Pak kejadian seperti itu, punya mobil tapi nggak punya garasi, jadi parkirnya di Parkirnya di badan-badan jalan. jalan. Dan yang selama ini Dishub lakukan Penggembokan. penertiban itu kan rata-rata yang memang tidak punya garasi ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Dia parking nginapnya di jalan. Oh, parkir Karena nginapnya di jalan. istilah yang lagi tren kan garasi jalan. Oke, baik Pak, makasih banyak ya Pak sudah Terima hadir di kasih. studio tribunambon.com hari ini. Dan Tribuners, demikian program spesial interview tribunambon.com edisi Rabu 4 Februari 2026 bersama dengan narasumber kita Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Pak Yan Switela. Dan nantikan program spesial interview berikutnya hanya di tribunambon.com. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.